Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Meta. Bahasan bahasa Indonesia kali ini adalah tentang literasi buku fiksi dan non-fiksi. Nah, sebelum kita masuk, kita berdoa dulu yuk. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Nah, lanjut ya. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud literasi? Literasi dapat dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam membaca dan menulis. Ternyata, penguasaan literasi itu adalah salah satu indikator penting bagi sebuah bangsa. Penanaman literasi sejak dini menjadi salah satu modal utama mewujudkan bangsa yang cerdas dan berbudaya. Sayangnya, ternyata Indonesia masih peringkat ke-60 dari 61 negara yang disurvei dalam program PISA yang menunjukkan masih rendahnya minat baca atau literasi. Dan ini yang menyebabkan mengapa pembangunan kita belum selesai, terutama dalam SDM-nya. Kemendikbud sendiri sudah memiliki sebuah program, yaitu literasi baca 15 menit sebelum belajar. Dan itu boleh buku apa saja. Apa sih yang dimaksud dengan buku fiksi dan buku non-fiksi? Ada yang pernah baca buku ini? Nah, kira-kira kalau buku ini termasuk fiksi atau non-fiksi ya? Kalau buku ini, nah ini fiksi atau non-fiksi ya? Baca buku setipe ini termasuk fiksi atau non-fiksi ya? Kira-kira ini fiksi atau non-fiksi ya? Buku, kalian tahu nggak apa aja unsur dalam buku? Ibu contohkan ya. Kalian pasti udah kenal, ini namanya apa? Cover buku. Kalau yang ini, punggung buku. Kalau ini, ya belakangnya buku. Biasanya ini ada sinopsisnya atau blurb-nya, jadi kalian tertarik untuk membeli. Lalu, biasanya ketika kalian buka, rincian subbab buku atau daftar isi. Lalu nanti masuk lagi ke bab 1, ada judul subbabnya, seperti ini. Buku ini dan buku ini termasuk kategori buku fiksi. Kenapa? Karena dia memiliki alur cerita, tokoh atau penokohan, dan juga tema cerita. Contohnya tentang Harry Potter, tokohnya siapa? Ya Harry Potter, beserta teman-temannya dan musuh-musuhnya. Lalu alur ceritanya bagaimana? Dia ada maju mundur ya. Ada kadang balik ke flashback masa lalunya, tapi kadang balik lagi ke masa depannya atau masa kininya. Lalu tema ceritanya apa? Ini lebih ke tentang persahabatan, keluarga, seperti itu. Nah, kalau kedua buku ini termasuk buku non-fiksi. Berarti fakta, lawannya fiksi itu ya fakta. Kenapa dibilang fakta? Karena isinya dia sangat sistematis dan tidak mungkin berdasarkan imajinasi penulis. Ini menceritakan fakta-fakta yang nyata. Kita lihat ya, apa bedanya dengan buku fiksi tadi. Covernya sama ya, sama-sama punya cover. Lalu rincian subbabnya juga ada. Judul subbabnya juga ada. Lalu yang beda apanya? Nah, bedanya kalau di sini dia tidak menceritakan tentang tokoh, tapi langsung sebuah ilmu biasanya. Langsung ke isi buku. Isinya tentang apa? Makanan nutrisi pada bayi atau anak. Ya langsung aja isinya ke situ. Lalu cara menyajikan isi bukunya. Di sini tidak pakai alur, tapi terus tek 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 kayak lagi dipresentasikan seperti itu. Serta sistematika penulisannya. Nah, selanjutnya setelah kalian mulai membaca, biasanya kalian akan diminta membuat sebuah resensi buku. Ada yang tahu apa itu resensi buku? Ibu akan contohkan, karena ibu suka meresensi atau mereview buku. Contohnya, ini. Nah, caranya sebenarnya gampang. Yang pertama,
kalian tulis dulu data bukunya, meliputi judul. Misalnya di sini judulnya Harry Potter and the Order of the Phoenix. Nah, lalu penulisnya siapa? J.K. Rowling. Lalu penerbitnya siapa? Gramedia. Lalu cetakan keberapa? Kalau mau tahu cetakan keberapa, kalian bisa lihat di lembar di belakang ini, yang awal, di belakang cover. Di sini cetakan kedua Januari 2004. Ini tahun terbit. Kalau di sini sudah ada, halamannya adalah 1200 halaman. Lalu judul resensinya apa? Biasanya sih sama dengan judul buku. Selanjutnya, ceritakan tentang isinya tapi tidak boleh ceritakan endingnya atau namanya spoiler. Tentunya ketika kalian mengungkapkan tentang isi buku, kalian harus sudah hatam dulu bacanya, sudah tamat. Nah, yang diceritakan apa sih? Ringkasannya biasanya memberitahu tokoh utamanya siapa dan siapa. Lalu konfliknya apa? Lalu apa kelebihan dan kekurangan buku itu? Kalau itu subjektif menurut kita. Ya misalnya, bisa kelebihannya itu dari sampulnya. Kayak ini hardcover, berarti kan lebih kuat, gitu, lebih tahan lama, cuma memang lebih mahal. Itu salah satu kekurangannya. Atau dari segi isi, misalnya dari gaya bahasanya. Misalnya, gaya bahasanya mudah dipahami. Tapi ada juga yang kadang gaya bahasanya kurang mudah dipahami. Terus bisa juga dari alurnya asik gitu, terus jelas gitu. Ada juga yang alurnya jelimet atau bikin pusing, bolak-balik kayak gitu. Dan terakhir kesimpulannya. Di kesimpulan kalian bisa bilang semacam rekomendasi. Misalnya kayak, untuk kamu yang suka petualangan dan sihir, silakan baca buku ini. Nah, seperti itu. Paham ya? Oke, sampai sini dulu pembahasan tentang literasi buku fiksi dan non-fiksi. Insya Allah kita ketemu di video selanjutnya bersama Bu Meta. Mari kita tutup dulu dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.